Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay like channel Iltisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah guys. Saya doakan yang masih sakit Allah sehatkan, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Amin. Teman Kaisam yang masih banyak hutangnya juga semoga Allah mudahkan dalam membayar. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Hari ini kita membahas tentang bekerja di Makau ya cuy ya. Sebelum Kaisam menjelaskan, sebelum kalian pengen kerja di Makau nih, alangkah lebih baiknya menyimak video ini supaya kalian tahu nih resikonya apa kalau kalian bekerja di Makau ya. Sebelumnya masalah Makau ini ada satu kisah di mana suami ini mencari istrinya. Ini chat kayak Tisam itu tadi ya pagi. Kayak Tisam boleh nggak bantu saya? Kenapa? Istri saya kabur dari Hong Kong. Terus di mana sekarang? Di Makau kayak Tisam. Dia kabur udah 1 minggu di Makau. Nah, jadi ada yang lihat nih suaminya nih tipikal orang yang sayang ya sama istrinya ya. Karena masih punya anak juga, anaknya juga masih kecil. Jadi mereka ini dulu pernah kerja di Taiwan. Jadi si istrinya ini mencoba bekerja di Hong Kong. Ya wajar ya cuy ya. Banyak sih teman-teman kayak Tisam yang kaget. Dulu kerja di Taiwan kayak gini, kerja di Hong Kong udah pusing kayak Tisam. Beda jauh kayak Tisam ya. Iya ya. Jadi buat kalian yang non ya, harusnya nih, maksudnya belum pernah berpengalaman di Taiwan gitu, kalau kalian non, Kaisam yakin adaptasi kalian itu lebih apa namanya bisa daripada teman kita yang X gitu. Kaisam yakin. Soalnya kalau non tuh nurut aja sama majikan gitu ya, disuruh apa hoa disuruh apa yes. Aduh ya, tapi dari keluguan kita itu sebenarnya itu yang bisa membuat kita bertahan ya. Nah, jadi di Taiwan ini alhamdulillahnya bukan kaburan nih mbaknya. Nah, mungkin sudah punya anak kecil, dia juga pengen untuk menata masa depan anaknya, jadi dia kerjalah tuh ke Hong Kong. Nah, 1 minggu yang lalu dia ini kabur dari Hong Kong. Ini sudah 1 tahun 9 bulan kerjanya. Jadi namanya Mbak Anis Suciani. Ini Mbak Anis kemana ya? Nih fotonya kayak gini. Jadi suaminya udah mengizinkan untuk dipublish ini karena memang begitu khawatir. Semoga Mbak Anis atau teman-teman kayak Tisam nih yang tahu Mbak Anis di mana, semoga bisa mengingatkan untuk setidaknya menghubungi suaminya ya. Oke. Jadi dia ini kabur ke Makau dan tidak kembali, sehingga majikan sama agensinya nyari nih sama suaminya. Suaminya ditelepon ya kaget dong, ya kan? Akhirnya nih langsung nih gercep nih suaminya cari di grup-grup ya kan. Termasuknya aktif di media sosial juga, mantau ya suami kalian, mantau kalian di media sosial nggak? Wah, Kaisam udah tua, kaplak, sugar daddy bukan. Ini mantauin Facebook aja, cemburu aja udah tua-tua. Ada nggak sih yang masih cemburu aja suami kalian? Wis tinggal dijitak aja, orang kita di sini lagi kerja ya kan, di suzon ini ya kan, bisa-bisa aja nih suami kalian yang suzon, jangan-jangan dia lagi yang suka main purel. Aduh, maaf Kaisam bukan kompor cuy. Habis ini bertengkar. Oke, jadi cari-cari di grup Makau, katanya ada yang melihat Mbak si Anis ini ada di bundaran Makau cuy. Nah, buat teman-teman Kaisam yang di Makau ya, atau teman-teman Kaisam yang nonton video ini, boleh di-share teman kalian yang di Makau ini foto Mbak Anis ya. Nah, jadi Mbak Anis ini udah 1 minggu cuy nggak kembali lagi ke Hong Kong. Jadi Mbak Anis ini memilih untuk peruntungan ke Makau, atau mungkin juga Mbak Anis ini dapat informasi-informasi, daripada kamu jadi anak overstay, sekarang banyak pemutihan di Hong Kong, udah kesini aja ke Makau, saya carikan kerja, iya kan? Oke, jadi buat kalian yang punya tahu Mbak Anis nih, Kaisam selipin nomor suaminya ya di deskripsi, boleh chat langsung atau boleh chat Kaisam. Nanti Kaisam sambungin lidahnya ke suaminya ya. Namanya suaminya Mas Subur. Semoga subur ya. Amin. Anaknya masih kecil, dan semoga Mbak Anis sendiri yang nonton segera ya Mbak ya, hubungnya apapun pilihan kamu bekerja dimanapun, asalkan jangan hilang kontak dengan keluarga. Salah kalau kita hilang kontak dengan keluarga ya. Iya. Orang keluarga saya itu Kaisam boro-boro nanyain saya. Kalau misalkan masalah nanyain uang aja udah paling maju. Sabar, namanya Allah lagi memberikan rezeki sama kamu ya kan, ikhlas ridho. Tapi ingat, kita juga jangan memanjakan keluarga, kasih yang sebisa kita aja, jangan mendidik keluarga kita dengan uang ya. Nanti ngelihatnya raih duit terus. Kayak siapa? Kayak tetangga saya Kaisam.
Ngerumpi aja kalian itu. Oke, ayo kita bahas. Tadi itu kan Mbak Anis itu kan mencoba peruntungan kerja di Makau. Nah, resikonya apa sih? Nah, sebelum kalian pergi ke Makau nih nekat nih ya, biasanya orang-orang yang bekerja di Makau ini di sektor domestik ya coy ya, di sektor CC ini domestic helper ini belum ada MOU cuy dengan Indonesia ya Makau itu. Jadi untuk helper atau domestic helper ya CC ini belum ada MOU dengan Indonesia ya cuy ya. Nah, jadi kontraknya hanya sebatas majikan dan CC, nggak ada endorse dari KJRI. Jadi ngurus sendiri visanya ya kan. Memang ada agent di sana hanya untuk memasukkan supaya visa Makau kalian turun. Nah, tapi ini belum ada nih MOU-nya selain kerja yang formal. Kerja yang formal itu gimana Kaisam? Jadi kayak di restoran, di hotel, kalau itu kan formal ya. Nah, kalau misalkan formal itu asuransinya terbackup cuy. Nah, karena apa? Karena hotel, kita kerja di hotel nih misalkan ya. Biasanya kalau kerja di Makau di sektor formal itu biasanya modal dulu ya cuy ya. Tapi kalian jangan tanya Kaisam punya channel enggak? Enggak. Kaisam masih mencintai pekerjaan Kaisam sebagai domestic helper. Mengabdi ya Kaisam. Iya ya wis lah, nggak usah muluk-muluk lah cuy. Selagi kita udah cukup ya wis jalani aja ya. Oke, kembali lagi tuh sektor formal. Nah, karena sektor formal ini izin perusahaannya ini tercatat di Makau ya, maksudnya di Cingfu Makau atau di pemerintahan Makau. Jadi kalau misalkan kita kenapa-kenapa nih dalam bekerja ya kan, itu adalah tanggung jawab pemilik perusahaannya. Jadi terbackup nih asuransinya kalau misalkan kita kerja yang formal ya. Kalau misalkan domestic helper ya, jadi kalau misalkan kerjanya resmi di Makau itu kayak kayak hotel dan lain-lain, terbackup ya cuy ya, kesehatan kita dan lainnya. Karena untuk mencapai pemiliknya ini gampang kita mencari di pemerintahannya. Nah, beda lagi dengan domestic helper. Ini belum ada MOU-nya cuy dengan Indonesia, sehingga kontrak itu dibuat antara majikan dan pekerja saja. Maka dari itu nih, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, sebagai pekerja kita ini jangan nurut aja, karena selama ini ya untuk bekerja ini hanya dibutuhkan asuransi satu aja juga udah bisa turun gitu visa cuy. Nah, kebanyakan mereka ini yang sektor domestik ini asuransinya hanya di wilayah kerja aja cuy, yang di backup asuransi. Nah, maka dari itu kenapa timbul pertanyaan, Kaisam di Makau itu enak ya Kaisam ya, bisa stay out. Nah, ini nih sebenarnya majikan itu cerdik. Kenapa menyuruh kalian itu untuk stay out saja? Karena apa? Saat kalian stay out, kalau terjadi sesuatu dengan kalian di luar rumah majikan, itu nggak di backup asuransinya cuy, bukan tanggung jawab majikan. Jadi kalau misalkan kalian itu pergi ke Makau, harus yang stay in ya Kaisam usahakan ya. Kaisam ngomong nih harus stay in. Karena saat kalian ikut nih sama majikan, itu kan rumah majikan itu kan wilayah kerja kamu. Nah, cuma itu yang di backup asuransi cuy. Selama kamu ada di wilayah kerjaan aja yang di backup. Kalau misalkan kamu out dari rumah majikan nih, tiba-tibanya nauzubillah min dzalik nih ya, kamu mengalami kecelakaan, itu bayar sendiri, majikan nggak tanggung jawab. Nah, kecuali kalian lagi masang lampu jatuh plak di rumah majikan, nah itu baru diklaim tuh asuransinya bisa. Tapi saat kamu keluar nih pergi ke pasar misalkan, nauzubillah min dzalik ada kecelakaan, ya kamu bayar sendiri rumah sakitnya, nggak mau nanggung. Nah, terus yang kedua, gaji ya otomatis di bawah rendah Hongkong ya. Nah, gaji yang normal itu kebanyakan teman-teman Kaisam yang kerja di sana itu 4.500 mot katanya cuy, itu standar ya. Tapi kalau misalkan majikan kasih lebih ya itu rezeki kalian. Nah, itu dari gaji itu lebih rendah dari Hongkong ya. Terus kalau misalkan stay out tadi, ada yang setangan sama majikan, ada yang dibayar sama majikan, ya cuma itu tadi resikonya ya. Buat ini apa namanya, kalau misalkan kita masuk rumah sakit atau nauzubillah min dzalik kita meninggoy di sana dengan status domestic helper ya, bukan yang kerja di restoran atau di hotel nih, itu kita biaya sendiri. Nah, maka dari itu Kaisam ngomong nih buat teman-teman Kaisam yang kerja di Makau, kerja jaga kesehatan, jangan banyak pikiran, nabung. Karena apa? Karena tiket pulang ini beli sendiri. Jadi kalau misalkan tibanya nih majikan itu menginterminate nih cuy ya, misalkan di interminate, apakah boleh Kaisam? Boleh. Kalian itu setelah di interminate di sana, cepet-cepet cari majikan lagi kalau nggak mau pulang. Karena apa? Karena waktunya itu kurang dari seminggu, kalian itu harus cari majikan baru. Jadi nggak lama-lama. Kalau di Hongkong kan dikasih waktu 14 hari ya cuy ya. Kalau di Makau itu enggak, kurang dari 1 minggu. Nah, terus kalau misalkan interminate nih majikan, Cece saya nggak suka sama kamu, besok kamu keluar dari rumah saya. Nah, itu nggak wajib ngasih uang tiket. Jadi kita bayar sendiri. Nah,
Tapi ya cuy, kalian harus ingat di Macau itu majikan bisa memblacklist. Jadi kalau misalkan majikan nih nggak suka sama kita nih, terus kita dipecat, terus tibanya nih kita nih, ya tolonglah belikan tiket pesawat untuk saya. Ini majikan boleh mengajukan ke imigrasi untuk blacklist ini Cece. Kurang ajar ya. Udah saya nggak suka minta uang tiket lagi. Nah itu, maka dari itu untuk keamanan domestic helper ini sangat rendah sekali. Maka dari itu buat yang ke Macau, kalian itu harus lebih pintar, ya kan? Tuh kan jadinya kan bingung kan? Aduh Kaisam, jadi saya pikir-pikir mau ke Macau. Ya iya, makanya jangan kabur. Selesaikan kontrak dengan rekor finish. Kalian cari majikan lagi, laku di Hong Kong kalau kalian rekornya finish cuy. Wis lah, jangan macem-macem ya. Maka dari itu sistem keamanan yang paling bagus itu apa? Hong Kong. Walaupun majikan kita mapan. Astagfirullah. Itu ya, di Macau itu karena nggak ada kerjasama dengan KJR, ya maksudnya dengan Indonesia, jadi majikan itu semena-mena gitu. Ya kalau dapat majikannya baik, ya kan, lebih mapan daripada Hong Kong gimana, iya kan? Iya, maka dari itu ya cuy ya, wis lah, jangan macem-macem. Nah buat kalian yang di Macau mungkin informasi yang Kaisam itu ada yang keliru, boleh dikonfirmasi di kolom komentar, boleh ditambahkan juga informasi tentang Macau juga, biar teman-teman Kaisam yang mau migrasi nih ke Macau jadi pikir ulang gitu ya kan. Yang mau kabur juga jadinya nanti dulu takut gimana-gimana, iya kan. Wes tenang aja cuy, semua ujian kalian tuh sebenarnya kalian itu mampu. Hanya kamu itu menanamkan dalam pikiran, aduh berat banget sih ujian saya ya Allah, ya kan. Itu karena menanamkan dalam otak kamu itu berat masalahmu. Tapi kalau ringan aja kayak Kaisam nih, ya, emang kalian pikir Kaisam nggak punya masalah? Kaisam juga punya masalah, tapi ya udah aja dibikin enjoy setiap hari. Aduh, ngapain saya mikir-mikir minum kopi lagi. Udah gitu aja cuy, hidup tuh simple. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini ya buat teman-teman Kaisam yang tahu Mbak Anis woro-woro ya, kasihan suaminya lagi panik banget ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya cuy ya, diselamatkan apapun ujian kita, semoga kita kuat. Amin ya robbal alamin. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.